Nah, Imam Syafi'i rahimahullah ditarik-tarik semua orang. Bahkan nanti dikatakan Imam Syafi'i ahli ta'wil, ahli tafwid dan sebagainya. Nah, sekarang Imam Abu Utsman ingin buktikan, karena akan ada yang bantah Imam Syafi'i, ya di bab itu mungkin dia ambil, tapi tidak semuanya. Atau beliau bukan karena dalilnya Allah di atasnya itu, tapi karena dia menyaksikan adalah dia Rasulullah SAW, hadis beriman. Maka lalu dia sebutkan beberapa riwayat, di antaranya seperti tadi yang terakhir kita sebutkan kemarin, yang setelahnya juga ada ayat sebelumnya, yaitu qala al-Hakim rahimahullah, berkata Imam al-Hakim. Al-Hakim saya kira tidak ada yang tidak kenalnya, atau semuanya tidak kenal juga, yaitu penulis kitab Al-Mustadrak, Muhammad ibn Abdullah Ibnul Bayy' Al-Hakim An-Nisaburi, wafat 405 Hijriah. Sami'tu Abul Walid, saya mendengar Abul Walid ghaira marrah, berkali-kali, yaqul, berkata, hudithu an Az-Za'farani, diberitahukan kepadaku dari Az-Za'farani. Za'farani ini salah satu murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, anna Asy-Syafi'iyya rahimahullah rawa yawman hadithan, bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah suatu hari meriwayatkan sebuah hadis. Imam Syafi'i kan salah satu perawi hadis. Nah, haddatsana afwan, faqala as-sa'il, lalu ada yang bertanya, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, yani Imam Syafi'i kunyahnya Abu Abdillah, taqulu bihi, hadis ini engkau terima, maksudnya engkau berpendapat seperti dalam hadis ini? Apa jawaban Imam Syafi'i? Qala tarani fi bi'atin aw kanisah, memangnya kamu pernah lihat saya di sinagog atau di gereja? Apa maksudnya? Orang yang main di sinagog dan gereja pasti tidak beriman pada Rasul. Jelas? Artinya orang yang mainnya di sinagog itu apa sih? Ya dongo tapi tidak tahu kan bahaya juga. Sinagog tempat ibadahnya Yahudi. Kanisa, gereja Nasrani. Orang yang di sinagog dan di gereja mau menerima hadis Nabi? Mau? Apa buktinya? Kalau mau mungkin masjid dia, bukan mungkin gereja. Mereka tak akan menerima hadis Nabi. Jadi Imam Syafi'i katakan, kalau saya tidak menerima hadis ini, berarti saya orang, kan itu mafhumnya. Kalau saya tak menerima hadis yang sahih dari Nabi, berarti saya masuk mainnya di sinagog atau di gereja. Sampai begitu Imam Syafi'i mengatakan. Artinya wajib menerima hadis. Wajib menerima hadis walaupun tak sesuai dengan pendapat. Tara alayya ziyal kuffar, memang kamu lihat gaya saya gaya orang kafir. Jelas pakaiannya. Makanya dulu orang-orang Islam di masa Islam itu jaya, kaum muslimin dan muslimat, memang pakaian orang Islam itu beda dengan orang yang bukan Islam. Ada bedanya memang. Allahumma musta'an. Aywa, huwa za tarani fi masjidil muslimin. Kamu kan lihat sendiri, saya selalu di masjidnya kaum muslimin. Alayya ziyul muslimin, saya memakai pakaian orang Islam. Mustaqbila qiblatihim, dan masih menghadap kiblat mereka. Berarti saya kalau sudah keluar dari itu berarti saya tidak terima hadis. Tapi kalau masih seperti kaum muslimin berarti saya menerima hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Arwi haditsan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma la aqulu bihi. Saya riwayatkan hadis dari Nabi tapi kalau saya tidak sependapat dengan hadis itu, atau saya tidak mengikuti hadis itu, tidak mungkin. Berarti kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah,
Imam Asy-Syafi'i mengajarkan kita bahwa pendapat itu mesti mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sebaliknya. Bila hadis tak sesuai pendapat, lalu kita katakan kita mesti ikut ulama. Memang Nabi tidak ulama? Nabi tidak ulama? Nabi imamnya para ulama. Lucu kadang-kadang kaum muslimin, ada hadis jelas sekali. Ya, tidak perlu seperti kata Imam Syafi'i dalam kitab Risalah, tidak perlu tafsir lagi, saking jelasnya. Tapi ketika bertentangan dengan pendapat syekh, lalu dikatakan kita harus ikut ulama. Maknanya apa? Seolah-olah perkataan ulama sebanding dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i mengajarkan tidak. Kalau sudah saya riwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu sahih, maka pendapat saya sebut. Kecuali kalau memang sejalan antara pendapat dengan hadis itu. Kalau bertentangan tidak. Dan ini terang sekali dari manhajnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, di mana kita yang hari ini ya berusaha untuk menjadikan Imam Syafi'i itu tidak boleh ditinggalkan walaupun berhadapan dengan hadis Nabi. Lalu kita harus berbaik sangka pada ulama, sehingga walaupun bertentangan fatwa ulama dengan hadis, kita mesti ikut ulama. Subhanallah. Berarti antum yang kemudian kaum muslimin pada hakikatnya menerima hadis dengan makna yang jelas itu, walaupun ada ulama yang berbeda pendapatnya dengan zahir hadis itu, pasti ada ulama lain yang juga memahami secara zahir itu. Kalau antum tidak bisa keluar dari ulama semuanya pasti mengikut ulama. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, dan sebelumnya banyak riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Syekh dari Imam Asy-Syafi'i, seperti dari Rabi' bin Sulaiman rahimahullah ta'ala, idza ra'aitumuni aqulu qawlan wa qad sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam khilafuhu fa'lamu anna aqli qad dhaham. Bila saya berpendapat suatu pendapat lalu berbeda dengan hadis yang saya ketahui, maka ketahuilah akal saya dah hilang. Sama dengan sudah tidak berakal lagi. Kalau menolak hadis atau meninggalkan hadis Nabi gara-gara mengikuti pendapatnya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Nah, di mana kita yang banyak menolak hadis Nabi karena tidak bersesuaian dengan pendapat atau logika. Nah, ini Imam Syafi'i rahimahullah mendahulukan hadis Nabi dari logika. Masuk tidak masuk akal, karena tidak semua agama ini mesti dimasukkan akal. Walaupun tidak satu pun yang bertentangan dengan akal.